Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk setiap kita boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mari siapkan hatimu, kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Dia, Tuhan yang hidup. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita datang menghadap Dia, sujud kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segala keadaan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita katakan sekali lagi, bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia
Ya Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah, anak-anak-Mu yang butuh Engkau. Kami datang sujud di altar-Mu dengan membawa segala keresahan kami, beban berat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang sujud menyembah Engkau di altar-Mu Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami, Engkau ubahkan hati kami, Engkau buka mata kami Tuhan, sehingga kita melihat hidup kami ini Tuhan. Kami sadar bahwa sesungguhnya hidup kami ini limpah dengan berkat dan anugerah-Mu saja. Ya Bapa, kami datang dengan kerendahan hati kami, memohon ampun Tuhan, kalau seringkali kami masih mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, atau bahkan ketika kami tidak mengalami masalah sekalipun, kita juga lupa Tuhan untuk menghadap Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah melalui ibadah kami pada hari ini, sungguh-sungguh kami boleh diingatkan bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, dan biarlah kami juga boleh hidup jadi anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami punya Engkau, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, perisai hidup kami, yang senantiasa mendampingi kami melalui segala masa dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita kepada Dia, Tuhan Allah perisai hidup kita. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, tinggal dekat-Mu ku aman. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Dia Tuhan Allah perisai hidup kita. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sungguh, angkat syukurmu kepada Dia, Tuhan Allah yang luar biasa. Sama-sama kita mau katakan,
meneguhkan langkahku Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam Kekuatanmu, kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu, takkan ku ragu. takkan ku ragu mengikutimu. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, di masa yang sulit ini, mungkin kita sebagai orang percaya pasti akan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita melalui segala perkara. Namun apakah sudah ada kerinduan di hati kita untuk kita benar-benar mengenal apa yang jadi isi hati Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya? Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Dia. Biarlah sungguh-sungguh melalui pujian ini bisa menjadi kerinduan kita untuk kita mengenal Dia, Tuhan Allah kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan segenap hati kita mau katakan, Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. 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 Saudara, mari kita berdoa sebelum sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh sama-sama datang di hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Dan kami juga bersyukur karena saat ini Engkau pun memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu supaya masing-masing kami di tempat kami masing-masing, kami boleh betul-betul berkonsentrasi, kami boleh betul-betul mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Engkau kiranya Tuhan yang akan menuntun kami supaya kami juga tidak hanya sekedar mengerti akan firman-Mu, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Baik setiap jemaat-Mu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati dan pakai juga hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan turut campur tangan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan memulai khotbah saya hari ini dengan terlebih dahulu menceritakan tentang sebuah kisah nyata. Tentang seorang hamba Tuhan pria, di mana dia kemudian menikah dengan
seorang perempuan, tetapi dia pelacur. Ya saudara-saudara, saudara tidak salah dengar. Kisah ini adalah kisah tentang seorang hamba Tuhan pria yang kemudian menikah dengan seorang perempuan, tetapi perempuan itu adalah seorang pelacur. Nah saudara-saudara, katanya hamba Tuhan pria ini kemudian memutuskan untuk menikah dengan perempuan tersebut karena dia mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Hamba Tuhan ini kemudian berkata bahwa suatu kali Tuhan berbicara kepadanya seperti ini saudara-saudara. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Saudara, segera ketika dia kemudian mendengar atau menerima firman ini, menerima bagaimana Tuhan berbicara kepadanya ini, dia kemudian pergi, dia kemudian mencari, dia menemukan dan dia mengawini perempuan sundal tersebut. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, pernikahan mereka itu kemudian dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan, dan anak yang ketiga laki-laki. Inilah sebuah kisah nyata yang bukannya saya lagi bergosip, yang bukannya saya karang-karang sendiri. Enggak saudara-saudara, ini benar-benar terjadi. Dan saudara bayangkan ya, kalau misalnya nih ya, saya kan masih belum menikah nih. Terus tiba-tiba saya ngomong sama saudara, Tuhan berbicara loh kepada saya, katanya kamu harus pergi dan mencari seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah laki-laki yang beda sama yang lain. Laki-laki itu adalah laki-laki yang biasanya sering main-main sama tante-tante yang kesepian itu loh. Dan saudara, saya begitu kekehnya bahwa oh iya, karena ini kan Tuhan yang suruh, Tuhan yang ngomong sama saya lantas pergi dan saya lantas menikah dengan laki-laki tersebut. Wah saudara-saudara, saya percaya ya, seketika itu juga mungkin saya langsung dipecat nih dari gereja ini. Karena mungkin itu di luar dari pemikiran kita, gak masuk akal, gak boleh dong. Masa ada hamba Tuhan gitu ya menikah sama pelacur. Tapi saudara-saudara, itulah yang terjadi. Bahkan ketika kemudian hamba Tuhan laki-laki ini yang sudah menikah dan punya 3 anak dari perempuan sundal tersebut, suatu kali saudara-saudara, si perempuan yang adalah pelacur ini dia kemudian pergi dan melacurkan diri kembali saudara-saudara. Tetapi sekali lagi kemudian juga Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan ini dan berkata, ayo kamu pergi cari dia lagi, cintai dia lagi, terima dia lagi, sayangi dia itu istrimu. Dan karena dia seorang hamba Tuhan yang benar-benar nurut sama Tuhan, dia pergi. Ya saudara-saudara, Hosea pergi untuk mencari Gomer yang ternyata pergi untuk melacurkan diri kembali. Saudara, saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah kisah nyata. Saudara bisa membacanya di dalam kitab Hosea mulai dari pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ketiga. Saudara akan menemukan di sana walaupun mungkin kita agak bingung nih. Kenapa ya? Lebih-lebih lagi ini dicatat di Alkitab. Saudara, sebetulnya Allah kemudian berfirman kepada Hosea, Allah merancang semua ini bukan dengan maksud supaya nanti Hosea menderita seumur hidup. Bukan untuk mencoreng nama baik Nabi Hosea. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, bangsa di mana Hosea kemudian ada dan melayani di sana. Allah ingin menunjukkan lewat pernikahan, lewat keluarga Nabi Hosea, betapa bobroknya, betapa sudah merosotnya kondisi dari bangsa Israel. Mereka bersundal dengan begitu hebatnya dan mereka membelakangi Tuhan. Namun saudara-saudara, ketika kemudian kita membaca tentang Hosea dan Gomer ini, Allah bukan hanya ingin menunjukkan kondisi bangsa Israel, tetapi sesungguhnya Allah juga ingin menunjukkan sesayang apa Dia terhadap umatnya,
bangsa milik kepunyaannya itu. Yang sekalipun bangsanya ini sudah berpaling ke Allah-Allah lain, tetapi dia Allah yang mau terus untuk mengasihi, mau untuk terus menanti supaya umatnya ini kemudian berbalik kepadanya. Sudah orang-orang Israel, mereka memilih untuk menyembah Baal. Mereka membuat kuil-kuil, mereka bahkan pesta prostitusi di kuil-kuil tersebut sebagai katanya bentuk penyembahan mereka kepada Allah-Allah lain itu. Moral mereka begitu hancur, kehidupan mereka adalah kehidupan yang dilandasi oleh kemauan diri mereka sendiri. Mereka kemudian mengandalkan bangsa asing dan tidak lagi mengandalkan Allah sebagai pribadi yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka hidup begitu jauhnya dari Allah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, Allah tetap mengasihi umatnya ini. Dan Allah kemudian begitu rindu di dalam kesesakan mereka, mereka mau datang dan berbalik, bertobat. Sampai satu kali saudara-saudara di dalam Hosea pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, ada satu seruan dari bangsa Israel, di mana seruan ini saya ingin ajak kita untuk membacanya bersama-sama. Saudara bisa ambil Alkitab saudara atau saudara bisa membaca di tayangan ayat-ayat yang ada ini. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini ya saudara-saudara. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, inilah seruan dari bangsa Israel. Ketika mereka hidupnya sudah jauh dari Tuhan, satu kali mereka kemudian berseru seperti ini saudara-saudara. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Dan mungkin saudara-saudara ketika kita membaca bagian ini, kita mulai bisa melihat atau kita mulai berpikir, wah, akhirnya ya Allah yang begitu mengasihi mereka, kali ini mereka mau berbalik kepada Allah. Nanti dulu saudara-saudara. Apakah seruan ini, Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini betul-betul adalah seruan pertobatan bangsa Israel? Saudara, kita tidak bisa hanya kemudian mendasarinya karena ayat 1 tadi dimulai dengan frasa, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sesungguhnya saudara-saudara kita akan menemukan bahwa seruan ini adalah seruan pertobatan palsu orang-orang Israel. Saudara, LAI kemudian membantu kita dengan sebetulnya memberikan judul perikop ini mulai pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-6. Perikop ini saudara-saudara diberi judul pertobatan yang pura-pura dari bangsa Israel. Jadi sebenarnya kita pembaca masa kini sudah dibantu. Dan kita juga akan semakin melihat kebenaran ini ketika kita memperhatikan di mana di ayat-ayat tersebut saudara-saudara kita akan menemukan bahwa benar ini pertobatan yang pura-pura. Ini seruan pertobatan yang palsu. Kenapa? Karena enggak ada permohonan untuk pengampunan. Bahkan saudara-saudara tidak ada juga mereka mengungkapkan pengakuan mereka akan dosa, pelanggaran, kejahatan yang sudah mereka buat selama ini. Jadi saudara-saudara ini semakin menunjukkan bahwa enggak, orang Israel lagi enggak sungguh-sungguh untuk berseru berbalik kepada Tuhan.
Mereka berkata bahwa Dia yang menerkam, Dia yang akan menyembuhkan, Dia yang memukul, Dia yang akan membalut luka kita. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita mau ngomong kasarnya ini, mereka tuh lagi seperti menghina kasih Tuhan. Bukannya dalam seruan tersebut ada pengakuan akan keberdosaan dan permohonan akan pengampunan dari Tuhan. Tapi mereka seakan-akan berkata, yuk kita balik yuk sama Tuhan. Kita datang yuk sama Tuhan, Dia mah baik. Nanti kita bikin salah, Dia murka. Tapi kita balik lagi sama Dia nih, Dia kan baik. Nanti juga Dia akan tetap mengasihi kita. Dan berulang terus. Kasih kebaikan Tuhan justru dianggap begitu murahan oleh orang Israel. Bahkan sekalipun saudara-saudara di dalam ayat yang ketiga tadi ketika dicatat di sana sebuah ajakan, marilah kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Allah. Saudara, ini tidak bisa kita simpulkan bahwa mereka lagi bertobat sungguh-sungguh. Mereka mau kenal Allah dengan lebih dan lebih sungguh lagi. Enggak, karena pengertian mereka ini keliru saudara-saudara. Bagi mereka atau makna dari ayat yang ketiga ini, pengenalan akan Allah itu hanya sebatas sebetulnya ajakan, yuk kita sama-sama lebih rajin lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan kita. Yuk kita bangun lebih banyak lagi tempat-tempat untuk sembahyang kepada Tuhan. Yuk kita melakukan hal yang baik supaya kita kemudian terlihat baik. Dan ini adalah pemahaman yang begitu dangkalnya. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan saudara-saudara. Makanya kemudian Allah berespon atas seruan pertobatan palsu dari umat Israel ini. Dan saya akan membacakan respon Allah yang dicatat oleh Hosea di dalam Hosea 6 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, inilah respon Allah terhadap seruan pertobatan palsu dari umat Israel. Di mana di dalam respon Allah ini, Allah kemudian ingin menunjukkan, ini loh yang aku mau. Yang aku suka itu adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah. Dan mungkin saudara-saudara berpikir, loh bukannya di ayat 3 tadi mereka ngomong, mereka mau mengenal Allah, bahkan lebih sungguh-sungguh mengenal Allah. Terdapat perbedaan antara pengenalan akan Allah versi orang Israel di ayat 3 tadi dengan pengenalan akan Allah yang diinginkan Allah yang dicatat di dalam ayat 6 ini. Saudara-saudara, sesungguhnya pengenalan akan Allah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana orang-orang Israel itu betul-betul punya relasi dan terhubung dengan Allah. Betul-betul mendekat dengan Allah dan hanya dengan Allah. Betul-betul ada kedekatan yang intim dengan Allah. Bukan hanya sekedar menyibukkan diri dengan segala kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan hanya sekedar kemudian aktif melakukan atau memberikan korban persembahan, korban bakaran. Bukan. Pengenalan akan Allah di sini juga bukan berarti mereka kemudian begitu terlibat aktifnya di dalam segala macam bentuk keagamaan. Mereka semakin bertambah pengetahuan mereka tentang Allah. Tapi yang Allah inginkan, saudara-saudaraku,
Ayo Israel, umatku, engkau yang begitu kukasihi, ayo datang mendekat kepadaku. Kita jalin hubungan ini lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih erat lagi. Ayo datang kepadaku sebagaimana aku mencintai engkau, sebagaimana aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Ayo datang kepadaku. Bukan dengan segala aktivitasmu itu, tapi datang tunjukkan cintamu yang begitu dalam kepadaku. Karena saudara-saudaraku, kita menemukan tadi bukan di dalam ayatnya yang keempat, Allah berkata bahwa kasih setia orang Israel seperti kabut, seperti embun, begitu cepatnya hilang. Cuman sebatas itu doang saudara-saudara. Cintanya orang Israel kepada Allah. Berbeda dengan cintanya Allah yang terus-menerus Dia nyatakan. Sekalipun mereka menjadi gomer-gomer yang terus berpaling kepada Allah-Allah lain. Sekalipun mereka menjadi gomer-gomer yang kemudian hidupnya begitu hancurnya, Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang adalah pribadi yang adil yang memberikan hukuman atas kesalahan mereka. Tetapi Dia juga Allah yang tidak tinggal diam. Dia terus menyatakan kasih-Nya kepada umat pilihannya itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak hanya orang Israel yang sebetulnya diberikan satu nasihat penting ini tentang apa sih maunya Allah bagi umat milik kepunyaannya. Yang Allah mau adalah kasih setia dan pengenalan akan Dia. Yang Allah mau sebetulnya adalah hubungan relasi yang terjalin begitu erat, begitu intim antara Dia yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik umat kepunyaannya dengan setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukannya kita nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Enggak saudara-saudara, itu baik. Bukannya kita nggak boleh untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk kita kemudian melakukan disiplin-disiplin rohani. Untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Untuk kita baca firman, berdoa, bahkan berpuasa. Semua itu baik saudara-saudara. Tapi mari kita kemudian mengevaluasi diri kita. Adakah kita melakukannya karena cinta kita kepada Tuhan? Atau hanya untuk terlihat baik, hanya untuk terlihat saleh? Saudara, ingatkah saudara dengan orang-orang Farisi yang dikecam dengan begitu kerasnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia hidup di dunia ini? Kenapa orang Farisi ahli Taurat dikecam oleh Tuhan? Karena mereka melakukan semua hal yang baik, melakukan semua kesalehan itu, tetapi semuanya tidak didasari atas cinta kepada Tuhan. Makanya kepada bangsa Israel pun saudara-saudara, dan juga kepada saudara dan saya, hal ini berlaku. Lakukanlah semua yang baik itu. Lakukanlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan itu baik. Tetapi dasari semua itu atas cinta kita kepada Dia, Tuhan kita. Sudah ingatkah saudara ketika kemudian suatu kali Tuhan Yesus hadir dan di sana ada Maria dan Marta? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta yang kemudian mulai protes karena dia sibuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu? Yesus berkata, Maria melakukan hal yang baik, hal yang benar itu dengan duduk diam di bawah kaki Dia, Tuhan kita. Sehingga saudara-saudara,
Apa gunanya kita terlihat sibuk, terlibat di dalam segala kesibukan-kesibukan, kegiatan gereja, pelayanan, tapi ternyata kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita dekat dan erat relasinya dengan Tuhan, kalau kita kemudian begitu mencintai Tuhan kita, kasih setia kita kepada Tuhan tidak dangkal seperti orang Israel, maka saudara-saudara, itu pasti otomatis akan membuat kita tidak melakukan dosa. Makanya saudara-saudara, ada seorang penulis, dia kemudian menuliskan seperti ini: akar segala dosa adalah kurangnya pengenalan akan Allah. Benar saudara-saudara? Karena makin kita dekat dengan seseorang, semakin kita kemudian mengasihi seseorang, maka saudara-saudara, adalah sesuatu yang wajar ketika kita kemudian berusaha untuk tidak menyakiti hati orang ini, bukan? Adalah sesuatu yang bahkan kita usahakan supaya kita tidak membuat orang ini sedih, orang ini marah, orang ini kecewa sama kita. Yang ada justru kita berusaha untuk memikirkan, untuk cari tahu apa ya yang dia suka. Dan itu yang kita lakukan. Dan kali ini saudara-saudara, sudah sangat jelas Tuhan berkata kepada orang Israel dan juga Tuhan berkata kepada saya dan saudara, yang aku mau adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah. Karena ketika saudara dan saya betul-betul kasih setianya begitu dalam kepada Tuhan, ketika kita kemudian punya pengenalan akan Allah yang benar, dalam hal ini hubungan yang erat, yang intim dengan Allah, maka saudara-saudara, pertobatan sejati itu akan betul-betul terjadi. Akan ada kemungkinan besar untuk kita betul-betul meninggalkan dosa. Karena yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tadi kita sama-sama menyanyikan pujian ini, bukan? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Saudara, pertanyaannya, sungguh-sungguhkah kita waktu kita menyanyikan pujian itu, seberapa dalam, seberapa erat, seberapa intim hubunganmu dengan Tuhan sekarang? Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benarkah saudara? Jangan-jangan kita justru lebih ingin punya hubungan dengan yang lain. Orang Israel lebih ingin ternyata punya hubungan dengan bangsa-bangsa kafir. Dengan bangsa-bangsa asing yang kemudian mereka andalkan. Dengan ilah-ilah lain. Jangan-jangan saudara dan saya pun seperti itu. Padahal saudara-saudara, tiada kasih yang melebihimu. Beneran saudara, gak ada kasih yang melebihi daripada kasih Tuhan. Seperti Hosea yang dia pergi untuk mengawini Gomer yang adalah seorang pelacur itu. Seperti Hosea yang bahkan ketika Gomer itu pergi untuk melacurkan diri lagi, dia membeli Gomer. Kita yang sudah berpaling dari Tuhan, dengan segala kejijikan keberdosaan kita, tiada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih Tuhan yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita, saudara-saudara. Dan bukankah seharusnya kepada pribadi yang begitu mengasihi kita itu, kita kemudian mau datang dan terus menunjukkan bahwa, ya Tuhan, aku juga mau mengasihi Engkau. Aku mau untuk lebih dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi-Mu Tuhan. Dan pastinya saudara-saudara akan sangat berbeda, akan terlihat
Mana orang yang kemudian terlibat aktif di dalam pelayanan, melakukan segala macam bentuk kegiatan agama, melakukan segala macam hal disiplin-disiplin rohani yang didasari rasa cintanya sama Tuhan, yang muncul dari hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti akan berbeda dengan orang-orang yang sebatas melakukan semuanya itu hanya untuk supaya mereka dipuji, supaya mereka lebih terkenal, supaya mereka dianggap baik, supaya mereka dianggap saleh. Pertanyaannya saudara, kita yang mana? Kita yang seperti apa? Saya berdoa supaya saya dan saudara didapati Tuhan sebagai orang-orang yang menjalani hari-hari hidup yang Dia anugerahkan ini. Kita mau melakukan semua hal yang baik itu. Kita mau menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita, waktu kita, potensi kita untuk terlibat di dalam segala macam bentuk-bentuk kegiatan di gereja kita, kegiatan keagamaan. Bahkan segala upaya kita untuk kita boleh menjadi pribadi yang kudus, pribadi yang benar di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita. Saya berdoa saudara-saudara, supaya semuanya itu boleh betul-betul keluar atau merupakan hasil dari hubungan kita yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Sebuah pengenalan akan Allah yang benar. Sebuah kasih setia yang semakin dalam kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudaraku. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membawa setiap kami. Kelak ketika kami menjalani hidup yang masih Engkau anugerahkan ini, kami boleh betul-betul menjalaninya dengan terus terhubung dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Tuhan, bawa setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Tarik kami yang sudah semakin jauh ini, tarik dan bawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Biarlah kami ya Tuhan, ketika kami kemudian mengingat, melihat, merasakan akan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, itu boleh membawa kami untuk boleh datang dan sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami saja, tapi kami boleh betul-betul membuktikannya, menyatakannya. Tolong kami ya Tuhan. Kami rindu untuk semakin mengasihi, semakin mengenal Engkau, semakin dekat dan intim dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, biarlah setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, boleh ada kerinduan di dalam hati setiap kita untuk kita mengenal Tuhan Allah yang luar biasa itu. Dan di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita teguhkan kembali iman kita. Percaya sepenuhnya bahwa dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada tangan kuat Tuhan yang selalu memegang kita. Sebab Kau besertaku.
bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sekali lagi kita katakan sama-sama, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya. Karena itu ya Tuhan, kami mau terus percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang akan berkarya atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap keluarga-keluarga. Mereka yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya tangan kuat Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang akan menjamah dan memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami, mereka yang Tuhan sudah anugerahkan anak-anak yang begitu manis, begitu lucunya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya anak-anak ini boleh bertumbuh secara fisik bahkan secara iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua, Engkau kiranya juga Tuhan yang akan berikan mereka hikmat di dalam mereka mendidik setiap anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu di BCS Surabaya. Mereka yang masih menanti akan hari mereka melahirkan nanti. Kami berdoa Tuhan, Engkau anugerahkan juga kekuatan kesehatan. Sampai dengan saatnya tiba nanti, Engkau kiranya Tuhan yang akan turut campur tangan. Tuhan juga kiranya yang akan menyediakan segala yang mereka perlukan. Kami mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk setiap orang tua, mereka yang mungkin saat ini masih terus bergumul di dalam mendampingi anak-anak mereka yang sedang belajar di rumah masing-masing. Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah sukacita. Biarlah mereka juga boleh menikmati setiap waktu-waktu bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap pergumulan pekerjaan yang saat ini mungkin sedang dialami oleh jemaat-Mu. Kiranya juga Engkau yang akan terus hadir membukakan jalan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan yang akan terus bawa kami, untuk kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, hidup semakin mencintai Tuhan, hidup terus terhubung erat dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin erat, semakin intim dengan Engkau Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa kami, bahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala upaya yang ada, solusi-solusi ya Tuhan yang saat ini sedang dipikirkan, yang sedang dikerjakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya yang akan turut campur tangan di dalamnya. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa depan setiap kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan sumber berkat, karena Dialah sendiri yang akan memberkati setiap kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, penyertaan, penghiburan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal
dari Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita di akhir ibadah ini. Yang pertama, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi setiap kita dan juga mengajak saudara-saudara untuk bisa ambil bagian di dalam pelayanan di gereja kita BCS Surabaya. Ada satu bentuk pelayanan yang baru yang sedang kita kerjakan, yaitu digital ministry. Nah, kami rindu saudara-saudara yang punya kerinduan untuk melayani bersama-sama dengan kami. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp BCS, atau saudara juga bisa menghubungi saya atau rekan-rekan hamba Tuhan lainnya. Dan saudara mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, saudara bisa menanyakan kepada kami. Kami rindu saudara bisa bergabung melayani bersama-sama dengan kami. Berikutnya saudara-saudara, yang kedua, saya ingin kembali lagi mengajak untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa bergabung bersama-sama dengan kelompok-kelompok grow yang ada. Kalau saudara nggak tahu saya ini mau gabung sama grow yang mana ya, nah itu juga bisa saudara tanyakan kepada kami melalui nomor WhatsApp BCS atau langsung ke nomor-nomor pribadi kami hamba-hamba Tuhan yang ada. Berikutnya saudara-saudara, kami juga terus mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa berbagi dengan kami apa yang mungkin bisa kami bantu doakan. Atau ketika saudara-saudara merasa bahwa saudara membutuhkan tenaga profesional untuk konseling karena beban pergumulan saudara yang begitu berat, saudara-saudara bisa menghubungi kami atau menghubungi langsung Halo Konselor, satu pelayanan konseling yang dilayani oleh konselor-konselor dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Terus terhubung dengan media sosial dari BCS Surabaya supaya saudara bisa mendapatkan info-info terbaru tentang pelayanan bersama kita di gereja kita ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.